Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda semua di dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu dari karya beliau yang berjudul Arba'in. Ini adalah kitab ketiga dalam jilid 17 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah ditemani oleh narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kemudian kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kitab atau buku yang akan kita bahas adalah buku Arba'in. Buku ini telah kita bahas pada episode sebelumnya dan di pengantar Bapak sudah sampaikan bahwa ada 4 bagian dari buku ini, Arba'in 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas yang bagian keduanya ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja nih poin-poin atau bahasan-bahasan yang akan kita diskusikan dalam episode kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini untuk buku Arba'in yang bagian kedua, ini kita akan membahas berkenaan dengan satu waktu turunnya Hazrat Masih Maud salam. Jadi Hazrat Masih Maud salam di sini menyampaikan berkenaan dengan kapan sih Masih Maud atau The Promised Messiah itu akan turun. Dan yang kedua adalah poinnya berkenaan dengan pendakwaan bahwa beliau itu sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan buku Arba'in di bagian awal. Dan yang ketiga adalah ilham-ilham yang beliau terima. Ilham-ilham yang beliau terima selama ini dan beliau telah sampaikan dalam buku-buku beliau, terutama dalam buku Barahin Ahmadiyah pada jilid awal dalam Ruhani Hazain ini. Terus yang kemudian beliau menjawab beberapa keberatan berkenaan dengan mengenai penyebutan alaihissalam atau pemanggilan alaihissalam kepada beliau oleh jemaat-jemaat beliau, oleh anggota jemaat. Terus kemudian yang terakhir adalah ajakan bermubahalah bersama dengan para ulama-ulama sebelumnya. Baik, ada 5 poin yang cukup menarik untuk kita bahas dalam episode kali ini Bapak, dan sangat menarik ya tentunya Pak ya. Iya. Mari kita mulai di bahasan yang pertama mengenai waktu turunnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kapan turunnya? Sebagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud, mungkin Bapak bisa sampaikan. Baik, sebenarnya di sini Hazrat Masih Maud salam dalam hal menyampaikan waktu turunnya Sang Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di sini beliau tidak menjelaskan secara eksak atau secara pasti kapan turunnya. Tetapi di sini beliau menjelaskan bahwa mengingat manusia diciptakan untuk mengenal Tuhan. Ini beliau bersabda ya, bahwa di sini Tuhan, bukan keinginan Tuhan untuk manusia itu menyembah Tuhan, menyembahnya. Tapi di sini Tuhan itu menginginkan kalau supaya manusia itu dan Tuhan itu lebih menyukai manusia itu yang yang dalam hatinya timbul rasa atau muncul rasa supaya mereka sendiri yang menuju ke arah Tuhan dan menyembah Tuhan. Terus kemudian di sini karena itu setiap kali kegelapan menyelimuti bumi dan manusia menjauhi wilayah kerohanian itu, jadi manusia lebih mengejar kepada keduniawian. Nah, pada saat itu dan pada seperti dengan hal-hal alami yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, nah pada saat itulah Allah Ta'ala itu mengirimkan seorang utusan untuk memperbaiki atau untuk mengembalikan orang-orang itu dari kemerosotannya itu, dari hal kerohanian terutama. Nah, dan yang selanjutnya yaitu di sini Hazrat Masih Maud salam sendiri bersabda bahwa beliau mendakwakan bahwa utusan ya, makanya saya di awal mengatakan bahwa waktu turunnya itu di sini beliau sendiri dengan gamblang, dengan jelas dalam buku Arba'in kedua ini, bagian kedua ini mendakwakan bahwa utusan itu adalah aku. Utusan dan waktunya memang sudah tiba waktunya, yaitu masa atau zamanku ini. Dan di sini beliau menjelaskan bahwa hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa kusuf dan kusuf, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi pada bulan Ramadan,
Jadi pada 1 bulan ini 2 peristiwa itu terjadi secara bersamaan. Maksudnya bukan secara bersamaan, tapi terjadi dalam bulan Ramadan itu sendiri, dan tidak di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu untuk waktu turunnya. Demikian itu untuk waktu turunnya di sini bisa saya sampaikan. Baik, artinya dalam membahas mengenai waktu turunnya Hadrat Masih Maud, beliau menjelaskan bagaimana kondisi dunia berada dalam kegelapan dan memang membutuhkan seorang pembaharu rohani ya Pak ya. Dan kemudian beliau juga menyebutkan pembaharu tersebut adalah beliau sendiri, utusan yang dimaksud adalah beliau sendiri. Dan beliau juga menyebutkan terjadinya gerhana bulan dan matahari sebagai salah satu tanda kedatangan beliau. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua mengenai pendakwaan beliau sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi. Ini bagaimana pembahasan yang beliau sampaikan? Di sini mengenai pendakwaan beliau sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi itu sudah sebenarnya sudah saya sampaikan dalam dalam arba'in bagian awal, dan memang sudah jelas di sini hanya beliau menekankan penekanan kepada beliau sendiri, kepada semua umat, terutama kepada anggota jemaat beliau, bahwa akulah Imam Masih Maud dan Imam Mahdi itu, dan akulah utusan Allah Ta'ala yang memang benar diutus oleh Allah Ta'ala, dan akulah utusan yang benar itu. Dan di sini Hadrat Masih Maud SAW pun bersabda bahwa jika seorang insan dalam hatinya memang benar ingin mencari kebenaran, maka jika ada perkara yang dia tidak mengerti, maka hendaknya dia menanyakannya. Pasti dia akan bertanya berkenaan dengan itu kalau dia tidak mengerti berkenaan dengan itu. Terus jika ada di sini mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud SAW itu nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Hadrat Masih Maud SAW itu adalah palsu atau dusta, maka di sini beliau menyampaikan bahwa seperti nubuatan-nubuatan para nabi-nabi sebelumnya, ada yang pada zaman itu tidak tergenapi dan ada juga yang tergenapi, dan sebagian besar memang tergenapi. Begitu juga dengan ilham-ilham berkenaan dengan kemasihan dan keimam Mahdian Hadrat Masih Maud SAW. Dan memang setelah kita lihat bahwa pendakwaan beliau sebagai Masih Maud SAW, sebagai Imam Mahdi, ilham-ilham yang telah didapatkan, ilham-ilham yang telah diterima oleh Hazrat Masih Maud SAW memang sudah tergenapi dan memang jelas seperti yang tadi disampaikan, tanda-tandanya itu sudah jelas berkenaan dengan kemahdian, terutama yaitu dengan adanya atau munculnya diperlihatkan tanda-tanda mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari dalam bulan Ramadan. Nah, demikian untuk ininya. Ya, baik. Berarti dalam poin pendakwaan beliau sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi, beliau lebih menekankan ya Pak ya. Ya. Memang penjabaran ini pernah dibahas di Arba'in 1, dan dalam hal ini beliau lebih menekankan lagi, menyebutkannya sekali lagi bahwa orang yang dimaksud adalah beliau sendiri ya Pak ya. Memberikan penekanan untuk hal tersebut, dan beliau juga menghimbau bagi orang-orang yang mencari ya, jika ada pertanyaan timbul dalam diri mereka, ada keraguan, hendaknya tidak mengerti akan suatu hal ya, hendaknya mereka bertanya, jangan menjudge langsung tidak benar kalau seperti itu. Memang di dalam hati orang itu memang benar ingin mencari kebenaran tersebut. Para pencari kebenaran ya Pak ya, yang kebenaran sejati. Dan beliau kemudian menjelaskan mengenai dukungan-dukungan samawi seperti penggenapan ilham yang beliau diterima, yang sebagian besar telah tergenapi ya Pak ya. Baik. Nah, ini juga menyangkut pada poin ketiga yang tadi Bapak sampaikan, yang akan kita bahas mengenai ilham-ilham yang tergenapi. Ini ilham-ilhamnya apa-apa saja yang beliau sebutkan di dalam buku ini? Nah, sebenarnya ilham-ilham yang beliau sebutkan, yang beliau tuliskan kembali dalam buku ini, merupakan ilham-ilham yang telah beliau dapatkan, yang telah beliau tulis juga dalam buku Barahin Ahmadiyah, Barahin Ahmadiyah pada jilid pertama Ruhani Khazain ini. Dan di sana banyak sekali ilham-ilham, terutama ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Farsi, dan ada juga yang memang langsung berbahasa Urdu ya. Di sini beliau menjelaskan berkenaan dengan ini contohnya banyak sekali di antara ilham-ilham itu, yang terutama yang berbahasa Arab dan berbahasa Farsi ini, yang sebagian besar telah tergenapi, dan untuk yang belum tergenapi itu hanya memerlukan waktu, seperti kalau nabi-nabi terdahulu juga mereka tidak semata-mata apa yang telah dinubuatkan atau diilhamkan akan tergenapi pada masa itu, tetapi akan terlihat
di masa yang akan ada yang akan datang juga. Makanya kalau dalam bahasa bahasa Urdu namanya peshgoi, disebut peshgoi, itu hal-hal yang akan terjadi sebenarnya. Jadi tidak hanya akan terjadi pada masa itu, tapi kita tidak tahu penggenapannya itu yang akan datang juga bisa tergenapi. Dan ada juga seperti contohnya ada ilham berkenaan dengan dalam bahasa Farsi, beliau mendapatkan ilham seperti ini. Bakharam ke waktu itu nazdik rasido pae Muhammadiyah barminar bulan termuhkam miftad. Nah, di sini berkenaan ini merupakan bahasa Farsi ya, bahasa Farsi yang penggenapannya itu memang sudah nyata dan ada bentuk fisiknya seperti dibangunnya Minaratul Masih. Nah, bahwa di sini terjemahannya itu adalah bahwa waktu engkau telah tiba. Waktu engkau telah tiba dan akan ada seperti menara yang kokoh yang itu ada dalam kaki-kaki para pengikut Muhammadiyah. Nah, itu maksudnya. Dan ini sudah tergenapi dengan dibangunnya Minaratul Masih itu di zaman Hazrat Masih Maud salam. Nah, dan ini ilham ini kalau misalnya kita memiliki kesempatan untuk bisa berkunjung ke Qadian, di sana itu langsung ditulis di depan Minaratul Masih itu berkenaan dengan ilham ini. Nah, yang kedua itu contohnya adalah berkenaan dengan yang mungkin ini umum ya, dunia meik nazir ayah lekin dunia ini usko kabul nakia dan seterusnya. Nah, ini memang sudah sudah jelas ini berkenaan dengan penggenapan ini, dan ini telah disampaikan dalam buku Barahin Ahmadiyah. Yang buku ini kalau misalnya kita melihat review dalam buku ini, banyak sekali ulama-ulama terkemuka pada saat itu yang mereview, yang memberikan tanggapan mereka berkenaan dengan buku ini, buku Barahin Ahmadiyah ini, dan bagaimana mereka memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa, yang menurut kita yaitu tanggapan yang berlebihan lah istilahnya. Nah, yang berlebihan berkenaan dengan kebagusan buku Barahin Ahmadiyah ini. Tetapi ketika ilham-ilham ini tergenapi dan Hazrat Masih Maud salam mendakwakan diri sebagai utusan tersebut, bagaimana langsung 180 derajat berbeloknya Muhammad Hussein Batalwi untuk menjadi orang yang pertama menentang beliau sendiri. Nah, dan kita tahu Muhammad Hussein Batalwi itu orang yang pertama juga yang memberikan review yang begitu yang beliau katakan sendiri dalam buku ini, review yang berlebihan gitu. Nah, itu mungkin beberapa dari ilham-ilham sebagian yang bisa saya sebutkan pada kesempatan ini. Ya, baik. Artinya di dalam poin mengenai ilham-ilham yang tergenapi di sini, Hazrat Masih Maud mengutip kembali ilham-ilham yang telah beliau terima ketika beliau menuliskan buku Barahin Ahmadiyah, dan memang beliau menuliskannya di sana, dan ini kemudian diulang kembali di dalam buku ini. Dan beliau menyatakan bahwa memang sebagian besar ilham-ilham tersebut tergenapi di masa beliau, dan kalau kita berbicara mengenai sebagian besar, artinya ada sebagian kecil yang lain ya Pak ya. Dan ini beliau sampaikan bukannya tidak tergenapi, tetapi tergenapi bukan di masa beliau. Akan ada waktunya untuk tergenapinya nubuatan ini atau ilham-ilham ini. Beberapa di antaranya adalah, salah satunya adalah Minaratul Masih yang tadi saya sampaikan, ilham yang diterima oleh Hazrat Masih Maud dan kemudian tergenapi di masa khalifah beliau. Dan kemudian Bapak, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, buku Barahin Ahmadiyah adalah buku luar biasa ya Pak ya. Suatu belaan atau dukungan pembelaan terhadap Islam yang pada waktu itu sangat menjadi incaran bagi agama-agama lain ya Pak ya. Dan banyak para ulama besar mereview buku ini yang awalnya mendukung, ketika Hazrat Masih Maud mendakwakan sebagai Masih Maud malah menjadi berbalik 180 derajat. Mantap. Baik. Poin selanjutnya adalah mengenai keberatan penggunaan gelar alaihissalam. Panggilan terhadap beliau, kita selalu memanggil beliau Masih Maud alaihissalam, dan ini menjadi suatu keberatan. Bagaimana jawaban terhadap keberatan ini? Nah, berkenaan dengan keberatan ini Hazrat Masih Maud salam sendiri memberikan jawaban berkenaan ini, dan memang jawaban ini sangat masuk akal ya bagi kita. Di sini ada beliau menyampaikan bahwa
memang ada beberapa orang yang menganggap ini berlebihan gitu, karena ketika beliau menyampaikan mendakwakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai Masih Maud salam, tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa jika engkau bertemu dengannya, bertemu dengan Isa Al-Masih yang dijanjikan itu, maka sampaikanlah salamku. Nah, secara otomatis di sini ketika menyampaikan salam itu, siapapun yang kita berikan salam itu tidak ada tidak ada tidak ada lagi atau hentian gitu, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menyampaikan salam ini. Nah, karena setiap kita menyebutkan nama atau gelar Hazrat Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, kita akan mencantumkan alaihissalam untuk menggenapi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan selanjutnya di sini para orang-orang yang melayangkan keberatan ini mengatakan bahwa jemaat orang ini, maksudnya Hazrat Masih Maud alaihissalam, menggunakan kalimat alaihissalatu wassalam atas Hazrat Masih Maud salam. Padahal melakukan itu adalah sesuatu yang haram, hukumnya haram bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hukumnya haram. Kemudian di sini jawaban Hazrat Masih Maud salam adalah beliau bersabda, aku adalah Masih Maud, jadi Isa yang dijanjikan, dan jika mengatakan kepada yang lainnya sholah dan salam, maka di satu sisi Rasulullah SAW bersabda bahwa jika ada yang bertemu atau menjumpai Isa Al-Masih itu, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Sedangkan di dalam hadis-hadis sahih dan penjelasannya ketika itu menisbatkan kepada Masih Maud di ratusan tempat terdapat lafaz sholah dan salam. Jadi semua di ratusan tempat dalam hadis, buku-buku hadis yang di sana itu redaksinya ada menyatakan atau menyebutkan Isa yang akan datang atau Isa yang akan datang, pasti di sana akan ada penyebutan sholah dan salam. Ada kata sholah dan salamnya. Terus kemudian ketika Nabi SAW menggunakan lafaz sholah dan salam ini, para sahabat bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan ini untuk menisbatkanku, kata sabda Hazrat Masih Maud salam, maka ketika anggota-anggota jemaatku memanggilku dengan kalimat alaihi salatu wassalam, maka mengapa harus menjadi haram gitu? Ketika Rasulullah SAW saja menyabdakan seperti itu, kenapa jadi haram untuk anggota jemaatku? Terus di sini beliau menyampaikan, jadi orang-orang yang berkeberatan berkenaan dengan ilham ini dan penyebutan alaihi salatu wassalam kepada Hazrat Masih Maud salam, pada saat melayangkan keberatan ini mereka tidak berpikir bahwa orang yang telah mendakwakan diri sebagai Masih Maud adalah orang yang penisbatannya terdapat di dalam ilham-ilham yang paling tinggi dan paling mulia dari Allah Ta'ala, dan dia yang Rasulullah SAW hormati, sehingga bersabda bahwa begitu beruntungnya umat ini. Ada hadis seperti itu kan, begitu beruntungnya umat ini bahwa aku ada di awalnya, maksudnya Rasulullah SAW, dan pada akhirnya ada Masih Maud SAW. Demikian itu jawaban berkenaan dengan Oh iya, artinya di dalam menjawab mengenai keberatan penggunaan gelar alaihi salatu wassalam ini, Hazrat Masih mengutip hadis-hadis ya Pak ya. Iya. Bagaimana Hazrat Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan salam ketika kita bertemu dengan Masih Maud. Artinya memang sudah seharusnya kita menyampaikan alaihi salatu wassalam, atasnya adalah keselamatan. Kurang lebih poin utamanya adalah itu. Kemudian lanjut ke poin kelima ini, poin terakhir mengenai ajakan bermubahalah kepada para ulama. Ini apa saja hal yang disampaikan oleh ajakan berkenaan dengan mubahalah ini, di sini Hazrat Masih Maud salam ada dua orang sebenarnya yang beliau sebutkan. Sebenarnya banyak sekali nama-nama ini ya, nama-nama ulama-ulama terkenal pada saat itu, akan tapi beliau hanya menyebutkan dua. Di sini saya menyebutkan dua, yaitu Muhammad Husain Batalwi dan Maulwi Nazir Husain Delwi. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa bahwa mubahalah ini, saya ingin menyampaikan mubahalah, kata beliau. Berkenaan dengan apakah saya ini berdusta, aku ini berdusta, dan pendakwaanku ini adalah dusta, dan aku ingin menyampaikan bahwa aku ingin mengajak kepada mereka-mereka ini untuk bermubahalah. Tapi beliau menjelaskan berkenaan dengan ini bahwa tenang saja. Jadi mubahalah ini, kata beliau, itu
bukan mubahalah yang mengancam jiwa atau menghancurkan harta begitu. Nah, tapi mubahalah ini hanya untuk menyampaikan kepada orang-orang, jika aku berdusta, maka aku akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beliau menyampaikan kepada Muhammad Hussein Batalwi dan Maulwi Nazir Hussein Delwi ini, bahwa dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan para umat atau pengikut kalian, sampaikanlah itu. Dan aku juga ketika aku akan mengadakan pertemuan, yaitu pada pertemuan jalsah, aku akan menyampaikan kepada umatku bahwa jika aku ini salah, jika aku ini berdusta, maka semua apa yang telah aku usahakan, semua apa yang telah aku peroleh, dan terutama diriku akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan nama aku juga akan dihapuskan dari muka bumi ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan mengingat Hazrat Masih Maud salam. Nama Mirza Ghulam Ahmad itu akan terhapus. Tidak ada orang yang akan mengingat nama itu. Sedangkan sekarang kita lihat bagaimana setelah pendakwaan itu sampai sekarang, justru nama beliaulah yang Tetap hidup. melambung dan tetap hidup. Dan di sini beliau ada saat ini saya sampaikan berkenaan dengan ini, bahwa beliau berdoa kepada Allah Ta'ala ya, dalam mubahalah itu, bahwa ya Allah, ya Tuhanku, kata beliau, jika engkau mengetahui bahwa hamba ini adalah seorang pendusta dan bukan dari engkau, dan bukan pula Masih yang dijanjikan, dan bukan pula Mahdi, maka jauhkanlah fitnah ini dari antara orang-orang muslim, dan selamatkanlah Islam dan pengikutnya dari kejahatannya, sebagaimana engkau menyelamatkan kaum muslim dengan menyingkirkan Musailamah al-Kazzab dan Aswad Ansi dari dunia. Akan tetapi jika hamba ini dari engkau, maka yang salah dan kurang hanyalah akal dan pemahaman kami. Maka wahai Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah pemahaman atas kami, supaya kami terhindar dari kebinasaan, dan untuk mendukungnya tampakkanlah suatu perkara dan tanda yang dapat diterima oleh hati nurani kami, bahwa hamba ini dari engkau. Dan ketika doa ini sudah sempurna selesai, maka pada saat itu, maka kata beliau menyatakan, maka aku dan anggota jemaatku dengan suara yang lantang mengucapkan amin. Nah, ini beliau sampaikan di seluruh anggota jemaat pada saat pertemuan tahunan atau jalsah pada saat itu. Ya, artinya dari apa yang beliau sampaikan, doakan kepada Allah Ta'ala, dapat kita mengambil suatu makna ya Pak ya. Tujuan dari beliau mengajak bermubahalah itu adalah untuk menjamin keselamatan kerohanian orang-orang dan Islam ya Pak ya. Iya. Jika beliau adalah orang pendusta, maka hancurkanlah diri beliau. Ya, jika beliau benar, maka perlihatkan sebaliknya Pak ya. Lestarikan beliau. Dan dari antara ulama-ulama yang banyak menentang beliau hanya menyebutkan dua ya Pak ya. Dua yang memang jelas nama yang beliau sebutkan yang dua, Muhammad Hussein Batalwi dan Maulwi Nazir Hussein Delwi. Dua itu ya. Sedangkan ada sekitar 40 nama lah. Yang beliau katakan ada 40 nama selain dari yang dua nama ini, tapi di sini beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Ya. Hendaknya dari apa yang beliau sampaikan, doakan itu, dan apa yang kita lihat sekarang harusnya sudah membuka mata kita ya Pak ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita bisa menambah keimanan kita ya Pak, bahwa kita berada di dalam jemaat yang benar. Ya. Baik, itu aja kurang lebih 5 poin yang kita bahas, sangat menarik untuk kita gali terus dan untuk kita baca berulang kali mengenai buku ini, buku Arba'in yang bagian kedua ya Pak ya. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas Arba'in ketiga dan keempat. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arba'in bagian kedua di dalam jilid ke-17 buku ketiga Ruhani Hazain. Mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan keislaman kita dan memperteguh keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.